Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan paper yang telah kami buat dengan judul Pengaruh adanya Ring of Fire terhadap negara di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Indonesia adalah negara maritim di mana luas lautan lebih besar dari luas daratan. Indonesia adalah sebuah negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang berada pada garis khatulistiwa. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Juga dua buah samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain geografis, Indonesia terletak secara astronomis di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Berdasarkan letak astronomis tersebut, meletakkan Indonesia berada pada 3 lempengan utama dunia, yaitu lempengan Eurasia, lempengan Indo-Australia, dan lempengan Pasifik. Posisi letak Indonesia ini dikenal dengan wilayah Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Pacific Ring of Fire atau biasa disebut Ring of Fire atau cincin api adalah zona di mana terdapat banyak aktivitas seismik. Zona yang berbentuk seperti tapal kuda ini terdiri dari busur vulkanik dan parit-parit di dasar laut. Memiliki panjang lebih dari 40.000 km memanjang dari barat daya Amerika Selatan di bagian timur hingga ke sebelah tenggara benua Australia di sebelah barat. Di jalur cincin api Pasifik terdapatnya sekitar 400 gunung api di Indonesia, dengan 130 diantaranya merupakan gunung api aktif yang terbentang dari Pulau Sumatera menyusuri Pulau Jawa, kemudian menyeberang ke Bali, Nusa Tenggara hingga bagian timur Maluku dan berbelok ke utara Pulau Sulawesi. Pada zona yang disebut cincin api ini banyak terjadi gempa dan letusan gunung berapi. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Meskipun demikian, hal ini membuat tanah Indonesia subur dan kaya akan mineral. Tujuan penelitian. Berikut adalah tujuan penelitian mengenai Ring of Fire di Indonesia. 1. Menambah wawasan pembaca mengenai Ring of Fire secara umum maupun khusus. 2. Menambah wawasan pembaca mengenai dampak positif dan negatif atas adanya Ring of Fire di Indonesia. 3. Memenuhi tugas geografi yang telah ditugaskan oleh guru mata pelajaran. Cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik Ring of Fire adalah daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Daerah ini berbentuk seperti tapal kuda dan mencakup wilayah sepanjang 40.000 km. Daerah ini juga sering disebut sebagai sabuk gempa Pasifik. Indonesia berada di jalur gempa teraktif di dunia karena dikelilingi oleh cincin api Pasifik dan berada di atas 3 tumbukan lempeng benua, yakni lempeng Indo-Australia dari sebelah selatan, Eurasia dari utara, dan Pasifik dari timur. Kondisi geografis ini di satu sisi menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang rawan bencana letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami. Namun di sisi lain menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang subur dan kaya akan hayati. Debu akibat letusan gunung berapi menyuburkan tanah sehingga masyarakat tetap banyak yang tinggal di area sekitar gunung berapi. Jalur cincin api juga memberikan potensi energi tenaga panas bumi yang dapat digunakan sebagai sumber tenaga alternatif. Manfaat penelitian. Berikut ini adalah manfaat penelitian mengenai Ring of Fire di Indonesia. Manfaat bagi pembaca secara umum. 1. Sebagai informasi mengenai daerah yang rawan mengalami bencana alam yang disebabkan oleh adanya Ring of Fire. 2. Sebagai langkah atau upaya untuk senantiasa selalu waspada dan mengatasi bencana alam yang disebabkan oleh adanya Ring of Fire. 3. Sebagai sumber ilmu pengetahuan untuk membaca mengenai hal yang dibahas, yaitu mengenai Ring of Fire secara umum maupun khusus. 4. Sebagai sumber lanjutan untuk penelitian. Manfaat bagi pemerintah. Manfaat penelitian ini bagi pemerintah adalah sebagai sumber referensi untuk menyikapi atau dapat membantu masyarakat dalam pemberian bekal ilmu atau edukasi mengenai hal yang sedang dibahas. Selain itu, dimohon untuk membuat infrastruktur serta konstruksi bangunan yang tahan akan gempa. Masalah yang akan dibahas pada paper kali ini yang pertama adalah bagaimana cincin api Pasifik bisa terbentuk. Yang kedua, apa saja dampak positif dan dampak negatif apabila Indonesia terletak di kawasan Ring of Fire? Dan yang ketiga, apa alasan Pulau Kalimantan tidak memiliki gunung aktif, sedangkan Indonesia sendiri dilalui oleh Ring of Fire?
Metodologi penelitian dibagi menjadi 3 bagian. Di antaranya adalah lokasi penelitian, metode penelitian, dan teknik pengumpulan data. Lokasi penelitian. Lokasi yang digunakan untuk meneliti paper ini adalah di Indonesia. Secara khusus, letak Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Lokasi Indonesia secara astronomis. Secara astronomis, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak astronomis ini mempengaruhi Indonesia berada di iklim tropis dan Indonesia memiliki 3 bagian waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Lokasi Indonesia secara geografis. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis ini mempengaruhi Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Lokasi Indonesia secara geologis. Secara geologis, Indonesia merupakan daerah pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Dampak dari kondisi geologis Indonesia ini menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung berapi dan sekaligus menjadi daerah gempa bumi. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian deskriptif. Hal ini dikarenakan penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala dan fenomena yang terjadi di suatu wilayah dengan tujuan untuk memberikan deskripsi terhadap permasalahan secara sistematis, faktual, dan akurat. Pengumpulan data. Dalam penelitian ini, kami menggunakan teknik pengumpulan data secara studi kasus. Hal ini dikarenakan teknik studi kasus mengumpulkan data dengan cara memanfaatkan data-data sekunder dari buku-buku, internet, data-data geografis berupa data grafik, peta, bagan, tabel, diagram, penelitian terdahulu, pendapat para ahli, dan lain sebagainya. Nomor 1. Bagaimana cincin api Pasifik bisa terbentuk? Ring of Fire terbentuk akibat adanya gesekan lempeng tektonik yang pada tahun 1960 para ahli menjelaskan tentang lokasi gunung berapi dan gejala-gejala geologi. Menurut teori tersebut, permukaan bumi terbentuk karena adanya rangkaian-rangkaian lempeng tektonik dengan tebal sebesar kurang lebih 80 km, di mana lempeng-lempeng tersebut terus bergerak dan terus berubah posisi dan ukuran dengan kecepatan 1-10 cm setiap tahunnya. Kemudian, di bawah laut terus-menerus terjadi pembentukan kerak bumi yang diakibatkan oleh lava yang keluar dari gunung berapi di bawah laut yang langsung bertemu dengan air laut. Maka dari itu, untuk memberi ruang di dasar laut yang baru jadi, maka lempeng bumi mengalami pergerakan, dan saat mereka bergerak, maka terjadilah aktivitas geologi pada tepian lempeng itu. Pada saat lempeng bumi bergerak, ada 3 kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu lempeng-lempeng bergerak saling menjauhi dan membentuk ruang untuk pembentukan dasar laut yang baru. Yang kedua, lempeng-lempeng saling bertumbukan dan mengakibatkan salah satu lempeng terdesak ke bawah dari lempeng lain. Dan yang ketiga adalah lempeng-lempeng bergerak meluncur tanpa gesekan yang menyebabkan sesuatu yang terjadi. Rangkaian Ring of Fire terbentuk dari 8 sampai 1 juta tahun yang lalu, dan lempeng Nazca terakhir kali mengalami erupsi pada tahun 7200 tahun yang lalu. Lalu terdapat hotspot yang atau biasa kita sebut sebagai titik api, yaitu merupakan lokasi di mana terdapat aktivitas magma atau gunung api yang telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Seperti pada gambar di atas, bisa kita lihat bahwa berwarna merah merupakan batas lempeng yang dimana kerak baru akan terbentuk dan lempeng-lempeng saling menarik satu sama lain. Kemudian, garis yang berwarna hitam merupakan batas lempeng di mana kerak diproduksi maupun dihancurkan karena lempeng saling bertuburkan satu sama lain. Kemudian, garis yang berwarna biru merupakan batas lempeng yang dimana kerak-kerak terletak di bawah lempeng dan saling bertumpuk. Kemudian, pada titik-titik yang berwarna merah merupakan titik hotspot atau titik api. Dan yang terakhir, arsiran berwarna merah menandakan batas lempeng di mana sabuk lempeng yang panjang yang dimana deformasi membaur dan batas-batas tidak lagi terlihat. Apa saja keuntungan dan kerugian Indonesia terletak di kawasan Ring of Fire? Dampak positif dan menguntungkan akibat banyaknya Indonesia berada di Pasifik Ring of Fire ini adalah: 1. Tanah yang subur. Lava dan abu vulkanik dari letusan akan terurai dan menghasilkan nutrisi yang penting bagi tanah. Ini menghasilkan tanah subur yang sangat baik untuk pertanian. Misalnya, tanah di Pulau Jawa sangat subur karena banyaknya deposit abu vulkanik dari gunung-gunung berapi di pulau ini. 2. Adanya sumber energi panas bumi. Tingginya tingkat panas dan aktivitas parut bumi di dekat dengan gunung berapi bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi panas bumi. Di Indonesia ini misalnya ditemui di pembangkit tenaga panas bumi di Kamojang, Jawa Barat. 3. Adanya potensi wisata. Pemandangan dramatis yang diciptakan oleh letusan gunung berapi menarik wisatawan. Ini membawa pendapatan di sekitar daerah itu. Misalnya adalah Kawah Gunung Bromo yang merupakan objek wisata penting di Jawa Timur. 4. Kekayaan alam laut. Indonesia memiliki sumber daya alam laut yang sangat melimpah karena Indonesia diapit oleh 2 samudra, yaitu Hindia dan Pasifik. 5. Wilayah negara yang strategis. Indonesia terletak pada wilayah jalur silang yang sangat strategis menyebabkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, serta komunikasi menjadi lebih berkembang pesat. Indonesia berada di kawasan Pasifik Ring of Fire ini juga memiliki kerugian atau dampak negatif, yaitu 1. Adanya Ring of Fire di Indonesia menyebabkan Indonesia menjadi rawan dari bencana alam seperti gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat lepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa
disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi yang disebut dengan gempa tektonik. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api yang disebut gempa vulkanik. Gempa bumi terbesar di Indonesia terjadi di Banda Aceh pada 26 Desember 2004. Gempa bumi tersebut berkekuatan atau bermagnitudo 9,1 hingga 9,2 dari dasar laut sebelah barat Aceh, yang setelah itu diikuti pula oleh gelombang tsunami. Tsunami juga menjadi bencana alam berikutnya yang rawan terjadi di Indonesia sebagai negara kepulauan di cincin api. Tsunami ini disebabkan oleh serangkaian gelombang laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Karenanya, gempa bumi juga bisa diikuti tsunami bila gempa yang dihasilkan besar. Contohnya, pada 2018 silam terjadi gempa bumi yang menyebabkan tsunami gelombang tinggi di Pulau Palu, Donggala, dan beberapa wilayah lainnya di Sulawesi Tengah dengan 7,4 magnitudo. Pusat gempanya pada 10 km pada 27 km timur laut Donggala, Sulawesi Tengah, dan dengan gelombang tsunami tertinggi ternyata mencapai 11,3 meter. C. Gunung meletus. Sebagai resiko berada di ring of fire, maka tak heran gunung berapi yang masih aktif di Indonesia meletus. Gunung berapi yang meletus ini juga memiliki rangkaian yang panjang dampaknya, mulai dari debu vulkanik, gempa tektonik, hingga lahar panas dan dingin, pakan dan korban jiwa akibat bencana gunung berapi. Bencana letusan gunung berapi sangat berbahaya. Banyak nyawa bisa hilang akibat letusan gunung berapi, seperti yang terjadi ketika Gunung Merapi atau Krakatau meletus yang mengakibatkan banyak orang meninggal dan lahan pertanian dan permukiman rusak. 3. Timbulnya gas-gas bencana. Dari celah-celah gunung berapi dapat muncul gas berbahaya seperti balerang yang bila dihirau bisa membahayakan hingga menyebabkan kematian. 4. Adanya gempa vulkanik. Gerakan magma, terutama saat gunung berapi akan meletus, dapat menyebabkan gempa vulkanik. Gempa ini dapat merusak bangunan di sekitar wilayah dekat gunung berapi. 3. Apa alasan Pulau Kalimantan tidak memiliki gunung aktif, sedangkan Indonesia sendiri dilalui oleh Ring of Fire? Alasan kenapa Kalimantan tidak memiliki gunung berapi adalah karena letak Pulau Kalimantan sangat jauh dari lempeng tektonik Eurasia dan Indo-Australia. Jarak Kalimantan dari lempeng tektonik Eurasia dan Indo-Australia sekitar 1024 km. Dengan jarak sejauh itu, mustahil jalur magma dan kerucut gunung berapi terbentuk di Pulau Kalimantan. Fakta tersebut juga membuktikan alasan kenapa tidak ada aktivitas vulkanologi pada gunung-gunung di Kalimantan. Akibatnya, persentase kemunculan kerucut gunung berapi di Kalimantan sangat kecil atau bahkan nihil, karena Pulau Kalimantan tidak dilalui oleh jalur magma Eurasia dan Indo-Australia. Berbeda dengan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa yang berdekatan dengan jalur magma, yaitu lempeng tektonik Eurasia dan Indo-Australia. Kebanyakan gunung di Sumatera dan Jawa adalah gunung berapi, dan sebagian besar gunung berapi tersebut masih aktif hingga saat ini. Mungkin bagi sebagian orang masih tidak percaya kenapa Kalimantan tidak memiliki gunung berapi, padahal Indonesia termasuk negara yang mendapat julukan Ring of Fire. Gunung berapi di Indonesia terbentuk karena akibat pergerakan lempeng tektonik yang bergerak dan saling bertubrukan satu sama lain. Tumbukan antara lempeng tektonik ini menimbulkan gempa bumi dan letaknya di lapisan litosfer di daerah sekitarnya. Retakan litosfer yang sangat dalam dan memicu kemunculan magma yang terperangkap di dasar bumi. Akibat jalur retakan tersebut akan menjadi jalur magma yang keluar dari perut bumi, sehingga muncul kerucut gunung berapi. Jadi, secara singkat ada 3 syarat kemunculan gunung berapi. Yang pertama adalah terjadi pergerakan atau tumbukan lempeng tektonik. Yang kedua, terjadi retakan pada bagian litosfer bumi di kawasan yang berdekatan dengan jalur magma. Yang ketiga, magma dari perut bumi dapat keluar ke permukaan dan membentuk kerucut gunung berapi. Lalu, apakah Pulau Kalimantan memenuhi ketiga syarat tersebut? Jawaban singkat adalah tidak. Pulau Kalimantan tidak memiliki jalur magma. Letak Kalimantan sangat jauh dari lempeng tektonik Eurasia dan Indo-Australia. Tidak pernah ada gempa bumi di Kalimantan yang sampai membuat retak besar di lapisan litosfer. Tidak ada magma dari perut bumi yang keluar di permukaan yang membentuk kerucut gunung berapi. Garis hitam pada gambar di atas adalah ilustrasi jalur lempeng di seluruh dunia. Terlihat jelas bahwa Pulau Kalimantan terletak sangat jauh dari garis hitam lempeng tektonik. Dari data yang telah kami paparkan di atas, semakin jelas alasan kenapa Kalimantan tidak memiliki gunung berapi. Alasan pertama, karena letak Kalimantan jauh dari lempeng tektonik Eurasia dan Indo-Australia. Kedua, Pulau Kalimantan tidak memenuhi syarat kemunculan gunung berapi. Ketiga, tidak ada aktivitas vulkanologi pada gunung-gunung yang ada di Kalimantan. Nah, jadi Pacific Ring of Fire ini adalah zona di mana terdapat banyak aktivitas seismik. Zona yang berbentuk seperti tapal kuda ini terdiri dari busur vulkanik dan parit-parit di dasar laut yang memiliki panjang lebih dari 40.000 km, memanjang dari barat daya Amerika Selatan di bagian timur hingga ke sebelah tenggara benua Australia di sebagian barat. Pada zona yang disebut cincin api ini, banyak terjadi gempa bumi dan letusan gunung berapi. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi yang terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Cincin api ini terbentuk dari aktivitas lempeng tektonik. Aktivitas tersebut yang terdiri dari tabrakan dan penghancuran lempeng litosfer di bawah dan di sekitar Samudra Pasifik telah menciptakan serangkaian zona subduksi yang hampir terus-menerus menciptakan gunung berapi dan gempa bumi terjadi. Ini berbagai saran yang mungkin bisa membantu pemerintah dalam upaya mengurangi dampak akibat adanya Ring of Fire di Indonesia. Yang pertama, adanya sistem peringatan dini untuk mendeteksi sebuah bencana alam.
Sistem ini umumnya terdiri dari dua bagian penting, yaitu jaringan sensor untuk mendeteksi bencana, contohnya tsunami, serta infrastruktur jaringan komunikasi untuk memberikan peringatan dini adanya bahaya tsunami kepada wilayah yang diancam bahaya agar proses evakuasi dapat dilakukan sebaik mungkin. Nomor 2, dibentuk zonasi daerah-daerah yang rawan gempa bumi dan juga pengaturan lahan. Yang ketiga, membangun konstruksi bangunan yang tahan getaran gempa. Hal ini bisa dilakukan terutama di daerah-daerah yang rawan terjadi gempa bumi atau tsunami. Yang keempat, membekali pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya mengetahui cara-cara penyelamatan ketika terjadi gempa bumi.